Adin kok. Ya, jadi Bapak ini kena gimana rasanya, Pak? Apa? Menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Nah, di sini gue pengen sedikit sharing sama teman-teman tentang bahaya piton. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu nih. Piton sama sanca itu sebenarnya sama, cuman banyak masyarakat umum itu dibedakan. Ini piton, ini sanca. Nah, sebenarnya sanca itu nama lokal dan piton itu nama latin. Nah, di piton itu banyak berbagai jenis, dari piton reticulatus, terus piton molurus, piton karpet, dan piton yang lainnya. Nah, di sini gue bakal ngebahas tentang piton yang jumbo, molurus, dan reticulatus atau sanca batik dan sanca bodo. Nah, piton 2 itu bahayanya sama karena sama-sama bisa besar dan dia itu tidak memiliki taring bisa atau aglipa. Jadi bahayanya dia itu dari kuat gigitan dan belitannya dia. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa piton ini sering banget masuk ke pemukiman warga. Ya karena dulunya kan tempat kita sebelum dibangun rumah kan memang hutan, ya kan, tempat dia beraktivitas, terus kita bangun rumah segala macam, mereka pergi dari situ. Nah, setelah dia pergi, terus di tempat dia habis, mungkin balik lagi ke tempat kita untuk mencari mangsa. Makanya banyak banget kejadian ular piton ini ada di plafon rumah, terus di gorong-gorong, terus ada di teras dan yang lain-lain dah. Nah, di sini gue bakal sharing ke teman-teman tentang bahayanya si piton ini. Jadi piton ini giginya itu kayak kail, tidak berbisa, dan kalau dia ngegigit itu ngunci. Nah, kalau di atas 2,5 meter, kalau misalkan kita refleks narik, nah itu bakal sobek kulit kita. Cuman kalau misalkan di bawah mungkin yang patah taringnya itu, cuman kalau di atas 2 meter itu bakal kulit kita yang sobek. Nah, terus cara penanganannya seperti apa? Cara penanganannya itu jangan main tarik gitu aja. Jadi bisa ditiup atau dicelupkan ke dalam air. Nah, ntar dia akan ngebuka dengan sendirinya. Cuman jangan sampai si kepalanya itu dilepas gitu aja, soalnya begitu dia ngebuka bisa nyerang, bisa ngegigit ke yang lainnya lagi. Jadi sambil dipegangin kepalanya, terus ketika sudah terlepas baru diamanin. Nah, efek gigitannya itu kita bakal sobek atau luka pendarahan, bahkan fatalnya itu kita bisa dijahit. Nah, cara ngatasinya kalau misalnya kita kegigit itu tangan kita kalau bisa di atas jantung, soalnya biar mengurangi pendarahan banyak, ya kan. Terus kita tutup menggunakan perban. Kalau misalkan perban pertama itu bocor atau masih rembes, itu bisa ditambal pakai perban lagi sampai 4 lapis. Kalau misalkan memang 4 lapis itu masih bocor atau masih rembes, itu yang 3-nya aja yang diganti, yang perban pertamanya itu nggak boleh diganti. Soalnya kenapa? Si luka ini kita udah ada penyembuhan lah dari badan kita. Itu sel putihnya udah bekerja. Jadi kalau misalkan kita angkat, itu bakal rusak lagi kan di permukaan luka kita. Makanya itu dibiarin aja dulu. Atau kalau misalkan mau ada herbal, teman-teman lagi di sekitar ada daun binahong atau daun pisang, pelepahnya itu bisa digunakan untuk menyumbat atau mengurangi pendarahan. Nah, terus belitan ular piton. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, kalau misalkan kita dibelit, posisi kita harus seperti apa. Jadi kita harus membentuk kuda-kuda, terus tangan kita itu seperti ini nih. Gunanya itu untuk melindungi tulang leher, karena tulang leher kita kan gak begitu kuat kan, makanya kita kasih tulang tangan yang cukup kuat untuk melindungi leher ini. Nah, terus dikasih aja satu-satu, maksudnya satu-satu itu tangan biar kebelit satu, terus kaki biar kebelit satu. Jangan sampai
tangannya dua-duanya kebelit dan kakinya dua-duanya kebelit. Soalnya kalau misalkan dua-duanya kebelit, kita bakal susah kan untuk mencari pertolongan, untuk jalan dari hutan atau dari pemukiman ke warga, itu bakal sulit banget. Nah, cara ngebukanya juga si piton itu nggak bisa langsung ditarik dari tengah, soalnya di ukuran 2,5 meter ke atas atau 3 meter ke atas itu bakal keras. Jadi kalau dari tengahnya itu ditarik bakal susah banget. Jadi diurai aja dari ekor diurai terus ngikutin ke badan terus. Nah, itu harus cepat, jangan sampai lambat, soalnya kalau kita lambat kita baru ngebuka setengah, itu yang setengahnya udah ngebelit lagi. Jadi harus cepat sampai tuntas, nggak ada yang ngebelit, baru kita lepasin. Nah, cara ngelepasnya juga jangan sampai begitu kita selesai langsung dilepas gitu aja, jangan. Soalnya si piton ini emang tipe ngebelit, jadi begitu ngelepas benar-benar nggak ada belitan di badan kita dan nggak ada belitan di penolong kita, baru dilepas kepalanya. Nah, piton ini juga dia ini ular terpanjang sedunia. Jadi ular terbesarnya itu ada di Anaconda, di Indonesia nggak ada. Nah, ular terpanjangnya itu adalah ular Piton reticulatus, ada di Indonesia. Nah, mungkin sampai sini tentang pembahasan Piton reticulatus. Kalau memang ada yang kurang jelas boleh ditanya di komentar. Jangan lupa tombol merahnya dipencet, loncengnya dinyalain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.